Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ketiga yaitu mesin DC-SAN. Mesin DC-SAN adalah jenis motor DC yang bersemangat diri, di mana gulungan medan pada motor ini dapat dihubungkan secara paralel dengan belitan angkernya. Nah, kedua belitan motor ini akan terpapar dengan satu daya tegangan yang sama dan mempertahankan kecepatan yang tidak berubah-ubah dengan segala jenis beban. Motor ini memiliki torsi awal yang rendah dan berjalan pada kecepatan yang konstan. Bagaimana sih prinsip kerja dari motor DC-SAN ini? Prinsip kerja dari motor DC-SAN ini, setiap kali motor ini dihidupkan, maka DC akan mengalir ke seluruh stator dan rotor. Aliran arus ini akan menghasilkan dua bidang, yaitu tiang serta angker. Di celah udara antara armatur dan sepatu lapangan ada dua medan magnet yang akan saling merespon untuk memutar armatur ini. Komutator di alat ini membalik arah aliran arus pada jangkar, arus jangkar ini pada celah biasa. Jadi medan armatur dihalau dengan valve pole untuk semua waktu. Itu akan terus memutar armatur dalam arah yang sama. Konstruksi motor DC-SAN ini hampir sama dengan semua jenis motor DC. Motor ini dapat dibangun dengan bagian dasar seperti belitan medan atau stator dan komutator dan armatur atau rotor. Kegunaan mesin DC-SAN di pertambangan, yaitu ada dua, mesin bubut dan blower. Mesin bubut. Salah satu contohnya di kehidupan kita yaitu mesin bubut yang memiliki spesifikasi dan rentang spindle 40 sampai 1400 RPM dan tegangan 380 volt atau 250 volt. Harganya untuk mendapatkan alat ini satu set yaitu 79 juta. Yang alat ini dapat kita dapatkan di marketplace seperti Alibaba. Selanjutnya yaitu penjelasan soal sebuah motor DC-SAN 50 kW 250 volt 1200 RPM ketika diuji tanpa beban pada tegangan 250 volt menarik arus jangkar sebesar 13,2 ampere, sedangkan kecepatannya adalah 1215 RPM. Setelah melakukan tes lain, ditemukan bahwa RA sama dengan 0,06 ohm dan RF sama dengan 50 ohm. Sedangkan VB, jatuh tegangan sikat, yaitu 2 volt. Hitung efisiensi motor pada beban poros 50 kW pada tegangan optimalnya dan dengan kecepatan 1195 RPM dengan menganggap kehilangan beban adalah 1% dari output. Hitung beban agar motor memiliki efisiensi maksimum. Diketahui arus jangkarnya yaitu 13,2 ampere dengan 50 kW. Sehingga kita yang pertama akan memasukkan armaturnya. P sama dengan 250 dikali 13,2 yaitu 3.300 watt. Sehingga kita dapat menemukan P rotasi sama dengan 3.300 dikurangi 0,06 dikali 13,2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 13,2 yaitu 3.262 watt. Karena kecepatannya sangat sedikit bervariasi dari tanpa beban ke beban penuh, daya rotasinya hampir tetap konstan, yaitu untuk arus jangkarnya sama dengan 229,6 ampere dan daya masuknya yaitu 250 dikali dengan 229,6 ditambah dengan 250 pangkat 2 dibagi 50 hasilnya 58.650 watt. Sehingga kita dapat menghitung efisiensi motornya yaitu 5.000 dibagi 58.650 dikali dengan 100
Hasilnya 82,25%. Lalu kita asumsikan dayanya ini tetap konstan dalam kisaran beban. Sehingga kita dapat menemukan arus jangkarnya dengan menggunakan rumus efisiensi mesin, yaitu 250 IA dikurangi dengan 0,06 IA kuadrat dikurangi 2 kali IA dikurangi 3.763 dalam kurung daya 0 AT plus daya ST. Kurung dibagi dengan 250 IA ditambah 250 kali 5. Sehingga kita mendapatkan arus jangkarnya yaitu 284 ampere. Kemudian kita mengganti nilai IA ini ke dalam ekspresi efisiensi, sehingga efisiensi maksimumnya yang didapatkan adalah 86,36%. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.